Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Erlina Nurfatona, NIM A5101802995. Perkenalkan, nama saya Hayati Maleh, NIM 510180312. Di sini saya bersama teman saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra dan Tunarungu. Makhluk yang paling sempurna di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia. Akan tetapi, di balik sebuah kesempurnaan pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki setiap individu ini tidak akan selamanya dipandang sebagai hal yang wajar. Sehingga terdapat pihak yang memiliki sebuah keterbatasan tidak sama dengan individu pada umumnya yang memiliki kesempurnaan baik dari segi fisik maupun segi mentalnya. Dengan perkembangan zaman seperti pada saat ini, terdapat anak-anak yang memiliki sebuah kelainan atau keterbelakangan baik dari dalam segi fisik maupun mentalnya. Pada akhirnya, anak-anak tersebut telah mendapatkan sebuah perhatian dari pemerintah dengan adanya sebuah bukti yang menguatkan akan hal tersebut, yaitu Undang-Undang ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus. Termasuk di Indonesia saat ini, Undang-Undang ABK ini dimulai dan diperlakukannya pada tahun 2003 dan bahkan telah diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Satuan Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 Ayat 2. Dan dengan adanya sebuah undang-undang Nomor 20 tentang Satuan Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 Ayat 2 yang telah diberlakukan di Indonesia, maka anak yang mengalami keterbatasan atau bahkan berkebutuhan khusus baik dalam segi fisik maupun mentalnya, maka dapat ditampung oleh pemerintah melalui pelayanan pendidikan yang telah disesuaikan secara khusus. Keterbatasan atau kelainan ini salah duanya yaitu tunanetra dan tunarungu. Tunanetra atau biasa disebut dengan anak yang memiliki keterbatasan penglihatan dan anak tunarungu atau biasa disebut dengan anak yang memiliki keterbatasan pendengaran. Selanjutnya di dalam presentasi ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus, yang kedua apa yang dimaksud dengan tunanetra dan tunarungu, yang ketiga saya akan membahas apa sih penyebabnya dari tunanetra dan tunarungu, yang keempat bagaimana metode pendidikan yang layak untuk ABK tunanetra dan tunarungu, dan selanjutnya apa saja layanan dan faktor pendukung pendidikan ABK tunanetra dan tunarungu. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan pengganti lain dari istilah lama anak cacat atau penyandang cacat. Pada awalnya, istilah anak berkebutuhan khusus digunakan untuk menunjukkan mereka yang memiliki kelainan emosional, fisik, intelektual, mental, dan bahkan sosial. Tunanetra merupakan seorang yang mempunyai hambatan pada penglihatannya. Meskipun anak tunanetra terhambat penglihatannya, namun mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tunanetra atau biasa disebut buta merupakan salah satu bentuk dari kecacatan fisik. Tunanetra menurut Sukini, ini jika dilihat dari segi etimologi bahasa memiliki pengertian yaitu tuna atau rugi, netra atau mata atau cacat mata. Selanjutnya, menurut Suci Hati, anak tunanetra merupakan individu yang indera penglihatannya atau kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang waras pada umumnya. Sehingga
Dari hal tersebut dapat dikatakan tunanetra adalah individu yang tidak bisa melihat sama sekali. Ini berbeda dengan low vision yang masih memiliki sisa penglihatan dan harus menggunakan alat bantu seperti kacamata. Yang selanjutnya adalah tunarungu. Tunarungu menurut Halahan dan J.H. Kaufman menyatakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar, yang meliputi keseluruhan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan pada bagian tuli dan kurang dengar. Salah satu penyebab dari ketunanetraan ini pada dasarnya sangat banyak, ragam maupun jenisnya, baik itu daripada waktu sebelum kelahiran atau prenatal, atau bahkan pada saat waktu setelah kelahiran atau postnatal. Yang pertama, prenatal atau faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal ini sangatlah erat hubungannya dengan masalah ketunanetraan dan bahkan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang kedua yaitu pertumbuhan anak dalam kandungan ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh yang pertama, gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang ketiga, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Penyebab dari tunarungu adalah biasanya itu disebabkan adanya kerusakan pada mekanisme pendengaran seseorang. Tunarungu bisa muncul sejak lahir atau setelah kelahiran. Metode pendidikan untuk ABK tunanetra. Pendidikan untuk ABK tunanetra atau pendekatan metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra di sekolah inklusif. Metodenya adalah segala usaha yang sistematis dan praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, adanya metode yang tepat dalam mengajar dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan mempermudah untuk mendalami penyampaian materi serta membawa anak didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa pendekatan atau metode pembelajaran di sekolah inklusif khususnya tunanetra dengan keterbatasan dalam penglihatan, pendekatannya bisa menggunakan yang pertama yaitu dengan memahami pembelajaran dengan cara atau metode ceramah. Terus yang selanjutnya dengan memahami pembelajaran dengan metode tanya jawab. Yang ketiga, memahami pembelajaran dengan metode diskusi. Bisa juga menggunakan pembelajarannya dengan metode sorongan, karena metode ini diterapkan kepada siswa tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru
terhadap peserta didiknya. Papan baca. Selanjutnya ini adalah metode pendidikan yang layak untuk ABK tunarungu. Salah satu pendidikan untuk anak tunarungu adalah model induktif. Model induktif kata bergambar ini dapat digunakan oleh guru sebagai model pembelajaran dalam melatih kemampuan atau menyusun kalimat dengan tepat. Bagi pengelola sekolah, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk meningkatkan mutu layanan akademik bagi siswa tunarungu, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menyusun atau menulis kalimat. Yang terakhir ini adalah layanan dan faktor pendukung perkembangan. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra berdasarkan aspek-aspek dalam dukungan sosial orang tua menurut Mulyadi S. Raharjo 2016. Bentuk-bentuk dukungan sosial orang tua dari anak tunanetra yang berprestasi adalah sebagai berikut. 1. Dukungan emosional berupa empati, kehangatan, kepedulian, dan ekspresi rasa. Sebagai orang tua yang memiliki anak tunanetra, orang tuanya selalu memberikan dukungan yang bersifat emosional kapanpun ketika dibutuhkan. Misalnya ketika di sekolah, selalu didampingi sang anak ketika sedang pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dukungan penghargaan berupa rasa penghargaan terhadap orang tersebut. Merasa sangat bangga terhadap anaknya yang memiliki segala kelebihan dan bakat yang belum tentu dimiliki anak normal pada umumnya. Sebagai prestasi yang telah dicapai DWNS sejak dari taman kanak-kanak hingga saat ini, membuat orang tua dan keluarganya sangat bangga dan selalu mendukung hal-hal positif yang disukai anaknya. Ketiga, dukungan instrumental merupakan bantuan finansial, barang, serta layanan. Orang tua selalu memberikan bantuan apapun untuk anaknya, terutama bantuan secara material serta moral. Sebagai orang tua yang memiliki anak tunanetra, orang tua akan senantiasa memperhatikan pendidikan anaknya. Bahkan jauh belum tentu ketika anaknya baru lahir dan diagnosis oleh dokter pengalami hambatan penglihatan. Orang tuanya lakukan adalah memperjuangkan pendidikan anaknya melalui segalanya dari nol, yaitu pindah domisili demi memperhatikan perkembangan anaknya hingga bisa bersekolah sampai saat ini dan banyak mengukir prestasi. Yang terakhir, yang keempat adalah dukungan informatif berupa nasihat, petunjuk, saran, serta umpan balik. Memberikan dukungan yang bersifat informatif tentu sangat penting bagi aspek kehidupan anak, karena anak akan menjadi lebih siap menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Demikian pula dengan Ibu R yang selalu memberikan motivasi, nasihat-nasihat yang membangun bagi anaknya. Apapun yang bersifat informatif yang diterima oleh orang tuanya akan dipertimbangkan dan didiskusikan dengan anaknya, sehingga apapun keputusan anaknya, orang tuanya selalu mendukungnya. Yang kedua adalah tunanetra.
Layanan tunanetra adalah pengembangan kemampuan berbicara merupakan serangkaian upaya agar anak memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengekspresikan pikiran, gagasan dan perasaannya dengan cara berbicara. Nugroho 2004 mengemukakan bahwa layanan bina bicara memiliki 3 macam, yaitu 1. Bidang pengetahuan agar anak memiliki pengetahuan. Yang kedua, bidang keterampilan agar anak terampil. Yang ketiga, di bidang sikap agar anak memiliki sikap. Terima kasih. Selanjutnya adalah layanan dan faktor pendukung perkembangan di bidang pengetahuan agar anak memiliki pengetahuan tentang. Yang pertama adalah cara mengucapkan seluruh bunyi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah cara mengucapkan kata, kelompok kata dan kalimat bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah mengevaluasi bicara sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.